syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya lah pada kesempatan hari ini kita dapat hadir tentunya dalam acara pemanfaatan pengaduan masyarakat dalam peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Pertama, saya mengucapkan selamat datang dan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Aden Sutisna, anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Dapil Jabar 9, dan Bapak Kuswandaru, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB beserta jajaran. Ini adalah bentuk nyata strategi antara pusat dan daerah dalam upaya memperkuat kualitas layanan publik, khususnya pada bidang administrasi kependudukan yang menyangkut langsung hak sipil dasar setiap warga negara. Insya Allah di Agustus mungkin sudah bisa berjalan gambaran perubahan bahwa setiap masyarakat di Kabupaten Subang untuk membuat KTP, mencetak KTP itu tidak perlu lagi datang ke Dukcapil, tapi di setiap kecamatan itu sudah kita fasilitasi ketika masyarakat membutuhkan pelayanan pembuatan KTP, KK dan lain-lain, itu masyarakat di Kabupaten Subang mulai bulan Agustus tinggal datang ke kecamatan dan itu sudah bisa selesai. Jadi tidak ada lagi pembuatan KTP di Dukcapil nanti ke depannya, tapi di kecamatan itu sudah bisa kita cepatkan. Ini ada Pak Kadis Dukcapilnya, sudah saya antarin Pak kemarin ya, aman. Jadi ke depannya Bapak Ibu, Subang ini lagi upgrade karena tadi kalau ini tamu dari Jakarta mungkin bingung tadi kenapa rakyat Subang atau Subang ngabret itu lari kencang Bu. Jadi hari ini ASN-nya saya lagi ajak lari kencang tiap hari Pak. Hari Jumat kemarin saya melantik 110 eselon 3 dan 4. Biasanya di gedung Pak, pada putih biasanya pelantikan eselon itu di gedung. Kemarin saya lantiknya di Jalan Berlubang Pak, biar pada pikir semuanya bahwa di Kabupaten Subang pelayanan publiknya, pelayanan dasar masyarakat masih sangat jauh, sehingga para ASN kita bisa mulai melek, mulai sadar bahwa pelayanan untuk masyarakat kita harus lebih dioptimalkan lagi. Dan itu juga sejalan, dan kegiatan hari ini sangat sejalan dengan apa visi dan misi Kabupaten Subang 5 tahun ke depan, bahwa kami ingin pengaduan masyarakat ini cepat ditanggapi. Sekedar informasi Bapak Ibu, jadi kalau di Subang hari ini Pak, tiap jam 7 malam Bapak Ibu, kepala dinas itu deg-degan Pak, setiap jam 7 malam. Karena setiap jam 7 malam itu di grup eselon 2 saya share, karena media sosial saya aktif Pak. Saya menerima seluruh aduan masyarakat itu lewat media sosial, TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain. Dan setiap hari itu aduan masyarakat itu di kolektif dikumpulkan oleh saya dan admin. Nanti setiap jam 7 malam saya share di grup. Dan itu besoknya harus selesai Pak. Setiap aduan masyarakat itu besoknya harus selesai. Dan nanti setiap hari Senin ketika briefing itu dibuka semua. Dari minggu lalu dari 145 laporan masyarakat, 79 selesai dituntaskan minggu lalu. Nah, setiap hari seperti itu Pak. Jadi eselon 2, kepala dinas, tiap jam 7 malam deg-degan, takut ada aduan di dinasnya. Jadi kalau ada aduan di dinasnya, saya selalu instruksikan, aduan hari ini besok harus selesai. Nggak boleh dilama-lama Pak. Jadi kalau aduannya hari ini besok selesai, kalau seminggu pas briefing saya cek masih belum selesai, itu teguran keras dari saya Pak. Ini salah satu wujud kami ingin betul-betul memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini wujud bahwa hari ini Kabupaten Subang betul-betul harus mulai beranjak dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, dan itu semua tidak bisa kita lakukan tanpa melakukan evaluasi kinerja di
internal maupun di eksternal, sehingga kedepannya apa yang kita inginkan, apa yang masyarakat kita inginkan itu betul-betul bisa disampaikan. Karena jujur Bapak Ibu, masyarakat kita itu tidak muluk-muluk. Yang penting pelayanannya cepat, pelayanan dasar cepat, bikin KTP cepat, bikin KK cepat. Hari ini ngadu jalan usaha supaya dulu beres. Masyarakat itu nggak muluk-muluk Pak. Yang penting apa yang mereka butuhkan itu bisa cepat ditangkap oleh pemerintah. Dan hari ini kita mengajarkan itu, hari ini saya menerapkan itu. Walaupun banyak yang nyinyir juga Pak, tapi saya tutup telinga untuk yang nyinyir. Karena bagi saya teriakan masyarakat, kepentingan masyarakat itu lebih penting di atas segala-galanya. Sehingga apapun yang terjadi, saya ingin dengan Pak Wagub ini betul-betul kolaborasi yang pas Pak. Kalau kata apa ya, kalau makanan ini udah spesial banget Pak. Saya anak muda umur 28 tahun diimbangi dengan Pak Wagub. Bukan tua Pak, tapi tenang, saya nggak ngomong tua, tapi matang, senior, matang, berpengalaman di kolaborasi yang sangat klop Pak. Di saat saya ngabret dengan semangat muda saya, Jumat lalu sampai saya tenang-tenangin truk Pak. Gara-gara saya udah bikin pergub, nggak nurut juga saya tenang truk. Tapi diimbangi dengan Pak Wagub yang kalem Pak. Pak Wagub yang kalem, santai, tapi paham regulasi, memberikan masukan-masukan agar apa yang saya kerjakan di lapangan ini sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, sehingga kita tidak tabrak aturan, tidak tabrak sana sini, tapi justru apa yang keluar kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Subang itu pas dan betul-betul kena ke masyarakat. Kalau dilihat dari kinerja Subang, Pak Bupati, Pak Wakil, Subang ini salah satu kabupaten yang terbaik secara nasional. Tinggal ada beberapa hal Pak Bupati. Kenapa dikatakan terbaik? Catatan saya Pak Bupati, respon terkait aduan di Subang itu sudah 100% ditindaklanjuti. Tepuk tangan. Namun tadi Pak Bupati sudah mengingatkan responnya itu berapa hari. Maunya beliau tadi benar, jam 7 keluar, pagi selesai. Masyarakat itu nggak tepuk tangan. Nah itu, karena beliau membela bapak-bapak masyarakat ini. Begitu aduan jam 7 malam disampaikan di grup oleh Pak Bupati, pagi sebelum rapat selesai. Itu namanya respon time. Kontennya harus cepat. Selanjutnya penyerahan buku inovasi oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik kepada Bupati Subang. Selanjutnya penyerahan cindera mata dari Bupati Subang kepada anggota DPR RI